Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku guys. Nah, dunia kali ini lagi dihebohin sama berita tentang ramalan Nostradamus. Nah, seperti yang kita ketahui, mesti kalau kalian cari di internet itu ada ramalan Nostradamus yang diduga bertepatan dengan kematian mendiang Ratu Elizabeth II, yang mana beliau meninggal di kemarin beberapa bulan yang lalu tahun 2022 di usianya yang ke-96 tahun. Nah, mesti banyak banget orang yang berpikir mungkin itu cuma kebetulan atau apa. Terus siapa nih Nostradamus kok bisa memprediksikan tentang kematian Ratu Elizabeth? Nah guys, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang siapa itu Nostradamus serta bagaimana dengan ramalannya yang diduga bertepatan dengan kejadian-kejadian sejarah besar yang terjadi di dunia. Nah, kalian penasaran seperti apa? Langsung aja kita bahas. Cekidot. Nostradamus yang lahir pada sekitar tanggal 14 atau 21 Desember 1503 dan meninggal pada 2 Juli 1566 adalah nama Latin dari Michel de Nostredame, merupakan pengarang ramalan ternama dari Prancis. Nostradamus terkenal dengan hasil karyanya yang berjudul Les Prophètes yang terbit untuk pertama kalinya pada tahun 1555. Tapi nih guys, bukunya si Nostradamus ini terkenal beberapa ratus tahun setelah meninggalnya Nostradamus. Jadi bukunya itu tidak langsung terkenal saat dia masih hidup. Selain dia terkenal sebagai seorang peramal, Nostradamus ini profesinya juga seorang dokter. Nostradamus sendiri terlahir dari orang tua yang bernama Reiniere de Esteremy dan Jaume de Nostredame, yang mana seorang pedagang gandum dan juga seorang keturunan Yahudi. Namun nih guys, kakek dari Nostradamus sendiri pada saat itu telah memeluk agama Katolik. Nah, kenapa sih kakeknya memeluk agama Katolik? Karena pada saat itu berguna untuk mengubah nama keluarganya menjadi Nostredame, yang mana hal ini dilakukan untuk menghindari penganiayaan kepada orang Yahudi, karena pada saat itu Prancis masih dalam inkuisisi dari Spanyol. Nah, dari sinilah guys, beberapa sejarawan percaya bahwa kakek dari Nostradamus inilah yang telah mengenalkan Nostradamus kepada ritus kuno Yahudi dan juga ilmu astrologi. Pada mulanya nih guys, diperkirakan kemampuan Nostradamus muncul dalam meramal itu pada saat perjalanannya ke Italia sekitar tahun 1540-an, yang mana pada saat itu Nostradamus bertemu dengan beberapa kelompok biarawan. Saat dia bertemu dengan beberapa biarawan tersebut, dia meramalkan bahwa salah satu dari biarawan tersebut akan menjadi seorang paus. Kemudian nih guys, pada tahun 1585, kebetulan seorang biarawan yang bernama Felix Peretti pun ia menjadi Paus Sixtus kelima, yang mana diketahui bahwa Felix Peretti ini salah satu biarawan yang pernah bertemu dengan Nostradamus. Nah, dari situlah diduga Nostradamus memiliki kemampuan dalam meramal. Nostradamus yang pada awalnya berprofesi sebagai seorang dokter, ia malah lama-kelamaan semakin menjauh dari profesinya sebagai dokter. Justru Nostradamus itu malah semakin mendekatkan diri ke meditasi dan juga ke ilmu peramalan. Padahal nih guys, Nostradamus sendiri ia juga pernah menerbitkan beberapa buku di bidang kedokteran, tapi lama-kelamaan ketertarikannya di bidang kedokteran ini mulai turun dan mulai hilang. Nah, dari situ nih guys, sekitar pada tahun 1550, Nostradamus mulai menyusun almanak dan buku yang berhubungan dengan astrologi dan juga ilmu prediksi di masa depan. Nah, tulisan-tulisannya ini pun mendapat perhatian besar dari masyarakat Prancis pada saat itu. Hingga pada saat itu akhirnya Nostradamus menerbitkan karya besar yang berjudul Centuries. Bukan hanya itu nih guys, setelah itu Nostradamus juga berencana untuk menulis 10 jilid buku dan juga 100 ramalan mengenai beberapa prediksi yang diduga akan terjadi dalam kurun waktu 2000 tahun ke depan. Kemudian pada tahun 1555, akhirnya Nostradamus mengumpulkan beberapa ramalannya dan mengumpulkannya menjadi sebuah karya yang berjudul The Prophètes, yang mana dari karya ini
menjadikannya menjadi tokoh yang sangat terkenal di zaman Renaissance. Nah, meskipun begitu, ia dianggap sebagai sosok yang kontroversial karena dianggap gila dengan prediksi dan juga ramalannya nih guys. Tetapi ada beberapa juga orang yang percaya dengan ramalan dan juga prediksinya. Nah, kira-kira apa aja nih guys beberapa kejadian sejarah besar dunia yang diduga sesuai dengan prediksi dan juga ramalan dari Nostradamus? Kalian penasaran apa aja? Langsung aja kita bahas. Henry II adalah seorang raja yang memerintah Prancis di masa yang sama dengan Nostradamus. Bahkan, keduanya saling mengenal dan Nostradamus juga pernah sekali meramal sang raja. Namun sayangnya ramalan tersebut bukan ramalan yang baik. Pada tahun 1599, diketahui Raja Henry mengadakan sebuah turnamen untuk merayakan pernikahan putrinya, yang mana pada pernikahan putrinya ini ia berhadapan dengan seorang atlet yang bernama Gabriel de Lorges Comte de Montgomery yang berusia 6 tahun lebih muda darinya. Nah, dalam pertarungan tersebut, Raja Henry II bertarung secara sengit dengan Gabriel. Tanpa sengaja di akhir pertempuran nih guys, tombak dari Gabriel ini miring ke atas dan terbelah jadi dua, yang mana satunya ini melukai mata dari Raja Henry, sementara yang satunya mengenai pelipisnya. Nah, dari sinilah Raja Henry mengalami sakit yang luar biasa. Dari kejadian tersebut, 11 hari kemudian akhirnya Raja Henry meninggal dunia. Sepanjang sejarah Inggris, kebakaran London pada tahun 1666 adalah salah satu musibah paling buruk. Kabarnya Nostradamus juga pernah memprediksikan kejadian ini. Nah, pada tanggal 2 September tahun 1666 terjadi sebuah kebakaran kecil di toko roti bernama Thomas Fariner di London. Dari kebakaran kecil tersebut lama-lama justru menjadi kebakaran hebat yang terjadi selama 3 hari. Dari kejadian tersebut pun ada beberapa orang yang menghubungkan dengan prediksi Nostradamus. Seperti darah orang yang benar itu merujuk kepada wabah tikus atau Black Death pada masa itu. Kemudian 2036 merujuk kepada tanggal kejadian. Sementara itu, dua sekte yang sama akan terbunuh merujuk pada orang Katolik dan juga orang Belanda yang disalahkan atau dikambing hitamkan atas kejadian tersebut. Sementara wanita kuno yang jatuh merujuk kepada kota London itu sendiri guys. Gimana? Kalian percaya? Thanks. Adolf Hitler merupakan kanselir sekaligus pemimpin partai Nazi di era Perang Dunia II. Hitler juga disebut-sebut sebagai penyebab atas kematian 6 juta orang Yahudi. Ia juga menyebabkan kematian 5 juta orang lainnya yang terdiri dari tahanan perang, gipsi, penyandang disabilitas, dan orang-orang sakit. Kehadiran Hitler ternyata tak luput dari lamaran Nostradamus. Melalui syairnya, Nostradamus mengatakan, nah, beberapa orang menghubungkan prediksi Nostradamus ini dengan kisahnya dari Hitler. Seperti yang kita ketahui, Hitler sendiri lahir pada tahun 1889, yang mana ia terlahir dari keluarga miskin di wilayah Eropa Barat. Nah, dari keahlian berpidatonya, Hitler akhirnya mampu bergabung dengan partai Nazi yang mana akhirnya bisa menguasai seluruh Jerman. Nah, dari hal tersebut, Hitler juga menjalin kerjasama dengan Jepang pada saat itu, yang mana seperti kita ketahui guys, Jepang itu di wilayah Asia Timur atau sesuai dengan prediksi Nostradamus, ranah timur. Saat Perang Dunia Kedua, Amerika memaksa Jepang untuk menyerah. Nah, beberapa kutipan dari prediksi Nostradamus yang kira-kira sesuai dengan kejadian tersebut berbunyi seperti ini nih guys. Seperti yang kita ketahui nih guys, pada tanggal 6 dan juga 9 Agustus tahun 1945, Amerika menjatuhkan bom di dua kota Jepang, yaitu di Hiroshima dan juga Nagasaki. Bom tersebut dijatuhkan oleh pesawat baja dan menyebabkan ribuan orang meninggal dunia.
Bom Hiroshima dan Nagasaki ini juga mengakibatkan Jepang mengalami krisis pangan dan terserang wabah penyakit karena efek radiasi nuklir yang bertahan dalam waktu yang sangat lama. John F. Kennedy tewas tertembak ketika mengunjungi Dallas pada 22 November tahun 1963. Peristiwa ini sempat menggemparkan publik Amerika Serikat. Banyak orang yang percaya jika kematian Presiden Kennedy juga diprediksi oleh Nostradamus melalui syairnya. Pada tahun 1963 diketahui Kennedy tewas tertembak dengan peluru yang mengarah dari sebuah atap gedung. Setelah hal tersebut, seorang pria yang bernama Lee Harvey Oswald ditangkap atas diduga pembunuhan. Nah guys, Oswald sendiri selalu mengatakan bahwa dia bukanlah pelakunya. Namun sebelum Oswald mengatakan dan membuktikan perkataannya, ia telah tewas terbunuh oleh sebuah pemilik klub malam. Hingga saat ini guys, tidak ada yang tahu secara pasti siapa sebenarnya pembunuh John F. Kennedy. Louis Pasteur adalah seorang ahli kimia dan mikrobiologi asal Prancis yang hidup di abad ke-19. Nama Louis Pasteur dikenal dunia berkat penemuannya. Nama Louis sendiri dikaitkan dengan salah satu ramalan Nostradamus. Nah, Louis Pasteur ini nih guys terkenal karena penemuannya terkait vaksinasi dan juga pasteurisasi. Selain itu dia juga menemukan bahwa mikroorganisme dapat membuat suatu fermentasi. Dari hal tersebutlah akhirnya banyak orang yang merayakan besar-besaran atas keberhasilan dari Louis Pasteur. Nah itu dia nih guys, pembahasan mengenai Nostradamus dan juga beberapa konspirasi yang diduga sejarah besar dunia terkait dengan ramalan atau prediksinya. Nah, karena terkait Nostradamus ini masih banyak banget yang belum dibahas. Kalau kalian tertarik, kalian bisa tulis di kolom komentar supaya aku bisa bikin part 2-nya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton videonya. Jangan lupa buat di subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.